Oke guys, sekarang kita masuk ke metode namanya PPM. Ya. Apa itu PPM, Bang? Apa itu PPM? Mas Heri. Pemeriksaan mesin. Lebih pemeriksaan mesin. Nah, ya, betul, program pemeriksaan mesin. Nah, di sini di unit Scania ini kita memerlukan 3 alat ya. Pertama, laptop dengan aplikasi SDB3. Yang ini SDB3. Terus yang kedua adalah VCA3. VCA3 ini yang model ya medium lah. Dia bisa menggunakan Bluetooth dan bisa dicolokkan juga ya. Nih, dia bisa menggunakan Bluetooth ya. Namanya VCA3. Dan yang ketiga yang terakhir adalah USB key. Kan ini bukan sembarang USB ya, ini sudah terisi dengan data-data spesifikasi unit Scania. USB key, jadi 3 ya, laptop, VCA, dan USB key. Cara memulainya adalah pertama-tama VCA dicolokkan ya ke bagian unit. Unitnya itu berada masing-masing beda-beda. Kalau di XT yang 460, 410 berada di bawah kiri, yang XT di bawah kiri. Terus ada juga yang HT di sebelah sini biasanya. Ya, colokannya di sebelah sini. Kalau XT rata-rata di bawah kiri situ. Colokan VCA 3 ke unit, lalu kita colokan ke laptop. Colokan ke laptop bagian USB key, ya, USB juga. Lalu kita masukkan juga yang namanya USB key. USB key masuk juga ya. Jadi VCA masuk, USB key masuk. Lalu sebelum ini kan kita sudah connect dari unit ke komputer. Lalu yang kita lakukan adalah meng-on-kan unit. Unit di-on-kan dengan cara kontak sekali, klik. Sudah on. Ini pintu ya, pintu samping. Abaikan aja. Setelah on, ini sinkron. Lalu kita masuk ke aplikasi SDB3-nya. Tampilannya seperti ini. Oke. Belum connect nih, colokannya kurang. Ini kita lihat di sini ya, dia connect apa atau belumnya bisa terlihat di sini. Oke. Nanti ada kesalahan teknik, USB key-nya belum nancep ternyata. Sekarang udah masuk. Slup. Kayak tadi ada pertanyaan. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tuh. Nanti kita langsung masuk ke sebelah sini. Check and adjustment. Nah, masuk ke sini. Langsung ada tampilan di tengah sini. Dia membaca ya, dari connecting semua dibaca. Nah, ini pastikan ini sudah ini ya, tersambung antara laptop dan unit. Nah, kita tungguin mungkin sebentar, mungkin lama. Kemudian kita cepetin aja, kita cut dulu. Oke, kita lanjut ini ya. Ini bacanya udah full semua.
Lalu kita masuk ke oke, mana mouse-nya? Oke, klik oke, lang, nanti muncul seperti ini. Nah, untuk cara menggunakan SDP3 ini cukup simpel dan mudah. Ini kita bisa melihat caranya kita inaktif. Kita lihat dulu pernah terjadi apa sih di sini. Nah, ini masalah-masalah yang communication ya, banyak sekali. Nah, ini inaktifnya banyak sekali. Itu bisa kita delete. Untuk kita reset, delete di sini, delete. Setelah di delete, ini udah mereset semua ya, bersih. Jadi ini kita tidak digunakan, makanya ada tanda silang seperti ini tidak digunakan. Bisa kita read lagi, bersih ya, bersih dia. Jadi ini sudah seperti unit baru. Ini Grand Canvas, ini modifan kita sendiri. Nah, untuk itu misalnya ada trouble di sini ya, bacaan. Untuk melihat, untuk mengerjakannya di sini ada, cuman bahasanya bahasa Inggris. Nah, actionnya ada juga. Jadi kita tinggal mencari aja. Untuk PPM sendiri kita bisa langsung dengan merunning unit. Sepertinya bising, kita tutup pintu aja. Kalau ditutup sudah nggak bising. Ini ada kamera belakang. Kamera belakang. Untuk ingin memiliki SDP3 beserta isi-isinya komplit, itu bisa menghubungi Uticall ya, yang ada di mana-mana, pokoknya itu seperti benalu saja. Nah, apa yang harus kita lakukan pas pertama PPM adalah ini, kita baca nih panduan prosedur. Ini wajib, soalnya kita harus sesuai prosedur. Karena setiap orang kan berbeda-beda caranya. Namun kalau ada prosedur ini, kita bisa satu tujuan, sama semua lah. Jadi apa yang mesti kita lihat pertama kali ini ya, tuh. Engine speed dari low sampai high. Engine speed low sampai high. Kita dibantu dengan Mas Heri. Nah, pas mau ngecek engine speed itu ada di mana sih engine speed itu? Nah, di sini ada namanya EMS. Kita buka, ini kontrolnya EDM. Dia itu masuknya kemana? Di sini bisa kita lihat ya, tuh. Apakah ke sensor ataukah ke senoid. Nah, tuh. Dan itu bisa ada banyak tuh, bisa kita baca. Dia bisa membaca namanya oil pressure, coolant temperature, rotation speed sensor, oil level, dan sebagainya. Kita bisa dibaca sendiri setelah membuka ini ya. Nah, kita tadi balik bagaimana cara mengecek speed engine. Gimana Mas Heri? Masuk kemana kita? Speed engine. Nah ya, kita bisa ngecek ke rotation speed sensor atau T75. Nah, di sini baru terbaca
Tolong Mas Heri ditulis. Sini terbaca. Low idle-nya kita ambil yang tertinggi ya. Yang tertinggi 501 ya. Jadi low idle-nya 501 Mas Heri. 501. Iya. Untuk high idle-nya bisa mencapai 2400 Mas Heri, 2400 RPM ya, rotation per menit RPM. Nah, jadi kita larinya ke sini ya kalau mau melihat namanya engine speed di rotation speed sensor. Lalu setelah itu yang lainnya apa itu Mas Heri? Coba tolong dibaca. Exhaust gas temperatur kita tidak menggunakan STP3 karena dia bacanya pakai remogan. Langsung Mas Heri bagian ketiga. Hah? Engine oil pressure ya. Nah, engine oil pressure sama, dia kan di bagian engine kita buka MS nya, lalu kita buka T, karena T ini bagian dari ini sensor ya T. Nah, di sini ada namanya oil pressure sensor. Nah, kita setelah klik ini kita cek ya di sini cek keluar ya voltage-nya dan oil pressure-nya. Oil pressure-nya ya ditulis Mas Heri, oil pressure-nya 3,7 bar di low idle ya. Tiga 3,7 bar, 3,7. Oke. Nah, di sini ditanyakan adalah 3 item ya. 1000 rpm, 2000 rpm, engine oil pressure. Barnya ini standarnya minimal 1,3, nggak boleh kurang, lebih boleh. Ini minimal 2, minimal 5. Break 1 mat ya. Oke. Nah, sampai mana tadi? Nah, berarti kita ngecek tinggal yang 1000 sama 2000 ya. 1000 rpm. Nah, untuk menaikkan RPM kita ada dua versi, dua cara. Pertama dengan pedal diinjak tuh, ini pedal gas sebelah kanan diinjak, RPM akan naik. Atau menggunakan ini cruise control. Cruise controlnya dengan cara masuk ke cruise control, caranya pencet yang di sisi sini sekali. Ini bacaan cruise control, kita geser kanan, oke. Buat kanan oke, ini buat kontrol. Nah, untuk cruise control sendiri bergerak ini kita menggunakan ini tuh. Oh, ini masih di brake. Kalau menggunakan cruise control nggak boleh pencet apa ya, jadi nggak boleh ngebrake, nggak boleh ngegas. Jadi kita tinggal pencet atas. Tuh RPM naik. Nah, kita 1000 baca. Tolong Mas Heri, pegang Mas Heri. Di RPM 1000 oil pressure-nya 5,3 bar Mas Heri. 5,3. Ya, di RPM 1000. Nah, RPM 1000. Sekarang di RPM berapa Mas Heri? Di RPM 2000. Kita naikin lagi dengan cara memencet ini.
sampai 2000, angka 20. Oke, jadi di RPM 2000 kita mendapatkan angka 7,0 bar. Hasilnya bagus ya, masih di atas rata-rata standarnya. Kalau bising-bising, kalau di bawah rata-rata standarnya berarti oli-oli yang ada di situ bocor, terjadi kebocoran ya, nggak ada pressure, jadi ngempos. Oke, yang selanjutnya Mas Heri, apa itu, tolong dibaca. Crankcase itu blow by ya, untuk crankcase itu blow by, nggak bisa juga menggunakan ini, harus pakai blow by checker. Nanti mungkin kalau ada waktu dibikinkan nama Bapak Muhen TV blow by checker. Ya, selanjutnya Mas Heri. AC udah bisa nyala. Panas sekali nih. Nah, gimana? Fluid bed pressure. Fluid bed pressure juga harus menggunakan ini ya, transducer. Ada tool ya buat ngecek pressure-nya fuel. Ini emang kertas PPM-nya kurang up to date ya. Dia mau maksimal tapi tidak ini. Kita mau cara kita sendiri tapi ada ini ya. Turbo juga manual sudah ya, sudah kita ukur di catatan, cuman lupa dicatat di sini aja. Cuman di catatan udah ada. Terus cooling fan cloth kita, nah ini ada bacaannya nih, menggunakan SD battery. Nah, gimana caranya kita menggunakan SD battery untuk mengecek cooling cloth? Ya, kita di sini masuk ke, kalau udah mesin kita masuknya ke fungsional. Yang paling atas ini kita pindahin ke fungsional. Setelah itu kita cek, masuk ke powertrain. Kita masuk ke engine lagi. Nah, di sini ada namanya basic engine. Nggak kelihatan ya? Oh, ini basic engine. Kita masuk ke sini nih. Check the cooling fan cloth. Langsung cek ya. Ini yang diminta, mesti apa aja. Kalau semuanya oke, udah hilang, langsung waiting. Nah, kita ntar otomatis naikin RPM sendiri. Ini mungkin agak lama ya, jadi kita iniin aja, kita apa namanya, cepetin aja, kita cut dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, kita balik lagi. Ini udah kelar ya. Jadi di sini bacanya fan control 100% ya. 100%. Iya. Ya, minimal yang tertera di sini 75% nih. 100% itu bagus. Jadi fan control masih bagus. Masih keadaan bagus. Nah, setelah itu apalagi Mas Heri? Compression cylinder. Compression cylinder 1, 2, 3, Compression cylinder ya. sampai 6. Nah, di sini ada namanya compression cylinder di bagian akhir ini, kompresi tes. Jadi kita bisa mengompresi dengan ini. Caranya tinggal kita klik yang bagian sebelah kanan ini. Nah, itu yang dibutuhkan. Nanti kalau misalnya ini tidak, kita di sini next aja ya, next. Engine speed
suhu yang diminta. Ini suhu harus di atas 50 derajat ya. Kita udah 73, berarti udah bisa. Langsung yes. Nah, dia engine akan mati. Nah, dia langsung start gini untuk pengompresi. Nah, di sini ada progresnya. Progresnya kita tungguin sampai semua sudah dikompresikan. Mungkin proses agak sedikit lama ya. Jadi kita, udah keluar info. Nah, di sini kita bisa baca silinder satunya, kita garis tengahnya di sini nih. Nih. Nah, kelihatan kan angkanya nih. 0 Mas. Silinder 1 0. Ya. Silinder 2-nya. Nah, ini FO ya. 15364. Ini FO. Jadi ntar silinder 2 berapa Mas? Jangan ini 5 kalau urutan 5. Jadi kita cari silinder 2-nya dulu baru kita lihat. Oke. Nah, terus maksudnya kita tengahin tanah garisnya, kenain, keluar angkanya 0 Mas. Nah, silinder 3-nya. Nah, silinder 3-nya kita terusin min 0,2 Mas. Silinder 4 ke belakangnya 0 juga Mas. Silinder 5-nya min 0,1 Mas. Silinder 6-nya 0,2 Mas. Silinder 6. Kan kau bang? Temen kau berapa? 2 Mas. 2. Oke, setelah itu kita bisa next ya. Lanjut Mas. Apa? Silinder balancing. Nah, silinder balancing ada juga di sini ya, seperti tadi. Masuknya ke fungsional, dia kalau bagian engine, ngecek engine di fungsional, elektrikal di elektrikal. Ini untuk fungsinya, ini produk informasinya ya. Kita balik lagi ke sini ke balancing langsung. Lighting. Oke, next. Nah, nih kita untuk ngeliat balancingnya nih. Nah, kalau balancing ini kita nggak bisa kita gerakin mouse ke tengah sini untuk ngebacanya. Jadi kita lihat grafik ini nih, grafik yang ada di sebelah kiri ini. Jadi silinder 1, wah 5 nih, garisnya sini ya tuh, di antara 6 dan 4. Wah, berisik sekali nih. Silinder satunya di antara garis 4 dan 6 tulis 5 Mas. Mungkin ini kalau ngikutin kita agak lama ya, kita next dulu. Oke, lanjut setelah itu kemana Mas seri? Silinder output. Oke, silinder output. Di sini juga ada silinder output ya. Jadi silinder outputnya kita cek. Keluar ini, kita next. Diinginkan, deh, langsung masuk ke incorporation full sensor. Kita masuk ini, baca yang diinginkan. Wah, full temperatur sama ya. Yes, berarti nyala. Oke, complete. Kita tinggal next.
ini RPM akan naik ke ini silinder progress. Oke, ntar kita lanjut lagi setelah ini. Kita stop dulu. Oke Pak, Mas, dan Mbak ataupun Dek, ini sudah keluar hasilnya ya. Hasilnya silinder 1. Nah, kalau di output test bisa kita lihat begini caranya. Tek. Nah, min 1,2 Mas. Silinder 1. Ini kita masih silinder output test ya. Baca di atas itu silinder output test. Silinder 2. Silinder 2-nya 2 Mas. Silinder 3-nya min 0,2. Silinder 4-nya min 1. Silinder 5-nya 0,2. Enggak, 0,2. Silinder 6-nya 0,4. Silinder 6 0,4. Oke, mungkin segitu aja PPM dari kami karena waktunya nggak cukup ya. Mungkin segitu dulu. Nanti kita lanjut part 2-nya untuk yang lain-lainnya. Oke. Jangan lupa di like, subscribe, and share channel Muhen TV. Bersama kita bisa mengetahui unit-unit Scania, cara memperbaiki, cara perawatan, ataupun cara mengoperasikannya, ataupun tombol-tombolnya. Stay tune terus, jangan lupa bunyikan lonceng klempeng. Langsung Muhen TV yang selalu dinanti video-videonya yang gokil-gokil. Dan selamat sore, check it out.